Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Saskia Arini dan teman saya Raffi Salsabila Ali. Kami dari 11 MIPA 1. Jadi kami akan menjelaskan materi mengenai menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi, integrasi nasional merupakan suatu usaha dari proses yang bertujuan mempersatukan berbagai perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keselarasian dan keselarasan secara nasional. Secara umum, ancaman terbagi atas dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Selanjutnya, saya akan membahas ancaman terhadap ideologi. Ancaman di bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dinilai memiliki suatu kemampuan yang dapat membahayakan pola pikir dari masyarakat Indonesia sehingga dapat mengancam dasar falsafat negara Indonesia, yaitu Pancasila. Berikut contoh ancaman ideologi yang berasal dari dalam negeri. 1. Rendahnya sikap cinta pada produk dalam negeri. 2. Adanya sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. 3. Adanya berbagai aliran sesat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik di Indonesia dapat berupa pengerahan massa yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang sah. Ancaman di bidang politik dapat muncul akibat terjadinya pertikaian antar kelompok masyarakat. Contoh dari ancaman di bidang politik antara lain: 1. Politik uang. 2. Politik sara. 3. Oligarki. 4. Penyerangan batas wilayah negara. Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dan eksternal. Adapun ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi di antara lain sebagai berikut. 1. Masuknya berbagai produk yang berasal dari luar negeri karena adanya perdagangan bebas yang tidak mengenai batas-batas negara. 2. Mulai dikuasainya perekonomian dalam negeri oleh pihak asing. Hal tersebut dikarenakan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di negara Indonesia. 3. Munculnya persaingan bebas yang akan berdampak pelaku ekonomi yang kalah dari yang menang. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya adalah ancaman yang berasal dari masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud adalah sekelompok individu yang kemudian membentuk suatu sistem semi tertutup yang sebagian besar melakukan interaksi antara individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Contoh ancaman di bidang sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup yang bersifat konsumtif dan selalu mengonsumsi berbagai produk yang berasal dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme di kalangan masyarakat Indonesia. 3. Timbulnya sikap individualisme, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri dan memandang kepentingan orang lain tidak bermakna. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara sering disebut dengan pertahanan nasional, yaitu berbagai upaya atau usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dari ancaman dan keutuhan wilayah sebuah negara. Adapun beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang menyangkut ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya: 1. Batas daratan Indonesia Malaysia mengenai Ambalat. 2. Batas perairan Indonesia Filipina mengenai Pulau Miangas. Jadi, itulah hasil dari pemaparan materi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman.